Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kalimat yang sangat mendasar bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dia adalah kalimat La ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid. Kalimat di mana kita menyatakan dengan sepenuh keyakinan kita. Bahkan kita berjanji bahwa kita siap beriman kepada Allah. Siap beribadah tunduk patuh terhadap ajarannya. Dan juga bahkan kita siap untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Tidak menyekutukan Allah sama sekali kepada apapun dan siapapun. Ini adalah kalimatul haq. Kalimat kebenaran. Yang di dalamnya kita harus hidup. Bersamanya kita hidup. Di atasnya kita hidup. Dan dengannya kita mati. Dengan harapan ketika nanti kita menghadap Allah, kita masih membawa keimanan kepadanya. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Kalimat hak yang di atasnya kita hidup, dengannya kita mati, dan bersamanya insyaallah kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Ini adalah kalimatut thayyibah yang Allah umpamakan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik sebagai mana pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dia selalu memberikan buah setiap musimnya atas izin Tuhannya. Inilah kalimat yang Allah wahyukan kepada setiap rasul, dan kemudian Allah perintahkan untuk disampaikan ke seluruh umatnya agar menyatakan keimanannya kepada Allah dan menyatakan kesiapannya untuk tunduk beribadah kepadanya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mutlak bagi seorang mukmin untuk memegang kuat-kuat kalimat ini, meyakininya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan, menjadikan landasan bagi setiap sikap, perilaku, tindakannya dalam kehidupan. Insya Allah, jika ini dilakukan, kita termasuk apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tabrani. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan, yakini, amalkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perhatikanlah misalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Asalnya seorang budak, asalnya dinista, asalnya selalu dicela. Namun dia kemudian nyatakan la ilaha illallah. Maka Allah merdekakan dia. Allah muliakan dia menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang terdekatnya. Allah jadikan dia sebagai muazzin Rasulullah yang namanya selalu dikenang hingga sekarang. Dan lebih dari itu, dia menjadi calon penghuni surga. Lihatlah Jazirah Arabia sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala. Lalu Rasulullah datang membawa la ilaha illallah, menyampaikan ajaran tersebut, lalu diterima, diimani, diyakini, diamalkan.
maka jadilah mereka orang-orang muslim dan kemudian Allah berikan mereka kejayaan. Allah berikan mereka kemenangan. Bahkan kita perhatikan sejarah bangsa kita. Bagaimana para pahlawan kita, para mujahidin, para pejuang kita, ketika mereka menghadapi para penjajah yang siap dan ingin merampas negeri ini dengan segala kebaikan dan kekayaannya. Apa senjata yang paling utama dari para pahlawan kita? Senjata yang paling utama selain senjata-senjata lainnya adalah senjata tauhid, senjata keimanan, senjata ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bekal la ilaha illallah, para pejuang kita mengorbankan apa yang mereka miliki untuk menghadapi penjajah yang siap menjajah negeri ini. Maka kemudian alhamdulillah Allah berikan kemerdekaan. Dan para pendiri bangsa ini tidak melupakan hal tersebut. Mereka sadar bahwa sesungguhnya kekuatan Allah lah yang sangat mereka andalkan dalam menghadapi penjajah tersebut. Maka tidak berlebihan apabila dasar dari bangsa ini menjadikan nilai dan semangat tauhid sebagai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya ada nilai tauhid yang tak lain merupakan ruh bagi setiap muslim dalam setiap kehidupannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seakan para pendiri bangsa ini memberikan pesan bagi kita bahwa apabila negara ini dipertahankan dan diperjuangkan dengan nilai tauhid, maka semestinya negara ini pun diisi, dikelola, diselenggarakan juga tidak boleh lepas dari nilai-nilai tauhid. Bagi kita orang beriman, itu artinya tak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita setiap muslim hendaknya tidak ada pilihan, tidak ada alternatif kecuali kita harus pegang kuat-kuat kalimat la ilaha illallah. Kecuali kita harus yakini dan amalkan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh kita gadaikan sedikit pun. Seberapapun besarnya tawaran, seberapapun besarnya godaan dan ujian. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga dari berbagai macam upaya dan tindakan yang ingin merebut dan mengeluarkan nilai tauhid ini dalam kehidupan kita. Baik sebagai pribadi, baik di tengah masyarakat, ataupun di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita pegang sama-sama nilai tauhid ini. Kita pegang sama-sama kuat-kuat la ilaha illallah dalam kehidupan ini. Maka sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuflihu, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menjaga imannya, tauhidnya, hidup bersama Islam, hidup bersama iman. Insya Allah mati membawa iman dan Islam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.